Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film dinosaurus yang berjudul Jurassic World Rebirth. Bagi yang belum nonton alur cerita film bertema dinosaurus lainnya, playlistnya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai 17 tahun yang lalu, tepatnya di Pulau Isle Saint Hubert di Samudra Atlantik, di mana tempat ini digunakan sebagai laboratorium untuk menciptakan beberapa dinosaurus bermutasi transgenik, yaitu Mutadon dan D-Rex. Suatu ketika, terjadi insiden yang sangat mengerikan di tempat itu. Secara nggak sengaja, sampah bekas bungkus makanan tersedot masuk ke dalam pintu otomatis laboratorium yang menyebabkan sistem keamanan mengalami error. Mengetahui itu, seluruh karyawan yang ada di sana segera melarikan diri dari tempat itu. Naas, seorang karyawan yang nggak keburu keluar dari dalam lab, akhirnya tewas dimangsa oleh D-Rex. 17 tahun kemudian, karena iklim bumi yang tidak lagi cocok untuk mendukung kehidupan para dinosaurus, membuat para hewan itu terpaksa tinggal di daerah sekitar ekuator yang menyerupai iklim Mesozoikum. Dan kini, daerah itu telah ditandai sebagai zona larangan bepergian. Berpindah ke masa kini, terlihat seorang pria bernama Martin Krebs yang sedang terjebak kemacetan karena ada seekor dinosaurus yang lagi rebahan di jalanan. Saat kembali ke mobilnya, di sana sudah ada seorang wanita bernama Zora Bennett yang memang sebelumnya udah janjian mau ketemuan dengan Martin. Martin berkata bahwa dia adalah seorang eksekutif di perusahaan farmasi Parker Genix yang sekarang sedang mengembangkan obat baru. Tujuannya bertemu dengan Zora adalah untuk mengajaknya bergabung untuk melakukan sebuah misi rahasia. Menurutnya, Zora adalah orang yang cocok karena Zora adalah mantan agen rahasia militer yang sangat berpengalaman. Martin menjelaskan bahwa misi kali ini adalah tentang dinosaurus di mana mereka harus pergi ke zona terlarang. Mendengar itu, Zora pun langsung menolaknya. Tetapi begitu Martin menyebut uang yang sangat banyak, Zora pun langsung tertarik. Martin lalu mengajak Zora untuk bertemu dengan seseorang yang akan diajak ikut bersama mereka menjalankan misi. Dia adalah seorang ahli paleontologi bernama Dr. Henry Loomis. Martin menjelaskan bahwa misi rahasia mereka adalah mengambil sampel DNA dari 3 spesies dinosaurus raksasa yang akan digunakan untuk pengobatan penyakit jantung. Ketiga spesies dinosaurus itu mewakili habitat air, darat, dan udara. Mereka adalah Mosasaurus, Titanosaurus, dan Quetzalcoatlus. Martin menambahkan bahwa ketiga sampel DNA itu harus diambil dalam keadaan para dinosaurus masih hidup. Awalnya Dr. Henry nggak setuju, karena selain berbahaya, hal ini juga ilegal. Martin lalu berusaha meyakinkan Dr. Henry bahwa ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidupnya di mana dia bisa melihat dinosaurus secara langsung di habitat aslinya. Setelah berpikir setengah matang sambil makan permen pagoda, akhirnya dia pun setuju. Zora lalu mengajak Martin ke sebuah bar di Suriname untuk menemui teman lamanya bernama Duncan Kincaid. Awalnya, Duncan menolak permintaan Martin karena perahu yang akan mereka gunakan belum lunas cicilannya. Akhirnya, setelah Martin berjanji akan mendobel bayarannya, Duncan pun akhirnya setuju. Duncan yang akan memimpin ekspedisi ini lalu akan mengajak Bobby Atwater sebagai kepala keamanan, Leclerc sebagai pengemudi perahu, dan Nina seorang tentara bayaran. Kemudian mereka pun mulai berangkat ke Isle Saint Hubert. Pertama-tama mereka akan mengambil sampel DNA dari Mosasaurus yang diperkirakan berada di dekat Khatulistiwa. Dr. Henry lalu menunjukkan alat yang akan mereka gunakan untuk mengambil sampel DNA para dinosaurus. Alat itu berupa suntikan besar yang telah dimodifikasi seperti roket model. Awalnya, Dr. Henry yang ingin menembak Mosasaurus dengan alat itu. Namun, setelah Zora menakut-nakutinya, akhirnya dia pun membiarkan Zora yang melakukannya. Di sisi lain, terlihat sebuah kapal yang sedang berlayar. Di sana ada seorang ayah bernama Ruben Delgado bersama 2 putrinya, Teresa dan Isabella, serta pacar Teresa yaitu Xavier. Mereka sedang melakukan perjalanan melintasi Samudra Atlantik. Di sini terlihat kalau Ruben nggak suka dengan sikap Xavier yang pemalas dan agak nyeleneh.
Xavier yang ogah disuruh gantian ngemudi kapal, lalu dia pun balik lagi ke kamarnya. Namun, Teresa membela pacarnya dan berkata bahwa ayahnya belum melihat sisi lain dari Xavier. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh sesuatu yang bergerak di sekitar kapal mereka. Ruben lalu mencoba memeriksanya. Namun tiba-tiba, kapal mereka ditebalikin oleh sesuatu yang sangat besar. Ternyata itu adalah seekor Mosasaurus. Ruben lalu menghampiri Xavier yang masih ada di dalam kamar dan memintanya untuk mengambil tas peralatannya. Xavier akhirnya berhasil meloloskan diri dari dalam kamar dengan membawa tas peralatan milik Ruben. Kemudian, Xavier yang dikejar-kejar sama si Mosasaurus untungnya berhasil selamat dengan naik ke atas perahu mereka yang terbalik. Kembali ke Duncan. Di tengah jalan, dia mendengar panggilan darurat dari radio. Duncan lalu memberitahu hal itu kepada yang lain. Di sini terjadi perdebatan antara Zora dan Bobby, di mana Zora ingin mereka menyelamatkan orang yang meminta bantuan tersebut. Sementara Bobby lebih memilih untuk mengejar Mosasaurus karena mereka sudah dekat dengan keberadaan Mosasaurus. Akhirnya, Duncan pun memutuskan untuk putar haluan dan menyelamatkan orang yang meminta bantuan terlebih dahulu. Singkat cerita, Ruben dan keluarganya serta Xavier akhirnya berhasil diselamatkan. Di dalam kapal, Ruben menceritakan kejadian sebelumnya di mana mereka diserang oleh Mosasaurus. Duncan terlihat kesal dengan Ruben karena membawa anak-anak dalam perjalanan jauh yang membahayakan. Namun, Zora segera melanjutkan misi mereka. Ruben dan keluarganya baru tahu bahwa Zora dan yang lainnya sedang melakukan misi mengejar Mosasaurus. Martin berkata dia akan mengantarkan Ruben dan keluarganya ke sebuah desa yang ada di pulau terdekat. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Mosasaurus. Zora lalu segera bersiap di depan kapal dibantu oleh Dr. Henry. Sementara Duncan mengemudikan kapal dan berusaha mendekati Mosasaurus. Karena kulit Mosasaurus sangat tebal, Zora harus menembakkannya dalam jarak dekat sekitar 10 meter. Ketika sudah dekat, Zora terkena cipratan air Mosasaurus sehingga tembakannya pun meleset. Kemudian Dr. Henry segera mengambil alat suntiknya lagi. Tiba-tiba, Mosasaurus muncul dalam jarak yang sangat dekat dan hampir memangsa Zora. Untungnya, Zora berhasil diselamatkan oleh Dr. Henry. Kemudian, Zora menembakkan alat suntiknya dan kali ini berhasil mengenai Mosasaurus. Tak lama kemudian, sampel berisi darah Mosasaurus itu pun terlontar dan berhasil diamankan oleh Dr. Henry. Ketika mereka merasa lega karena berhasil mendapatkan sampel pertama mereka, tiba-tiba beberapa Spinosaurus muncul dan mengelilingi kapal mereka. Rupanya, para Spinosaurus itu membantu Mosasaurus berburu. Bobby lalu berusaha menembaki para Spinosaurus itu dengan senjatanya. Naas, salah satu Spinosaurus berhasil menggigit dan membawa Bobby pergi. Tiba-tiba, Mosasaurus balik lagi dan bersama dengan para Spinosaurus menyerang kapal mereka. Isabella yang hampir terjatuh untungnya berhasil diselamatkan oleh ayahnya hingga membuat kakinya terluka. Duncan lalu berusaha mengemudikan kapalnya ke arah perairan dangkal agar para Spinosaurus tidak bisa mengejar mereka. Sementara itu, Teresa berniat meminta bantuan dengan menggunakan radio. Martin yang mengetahuinya lalu segera berusaha menghentikannya karena dia nggak mau misinya diketahui oleh pihak lain. Teresa lalu hampir terjatuh ke laut. Namun, Martin sengaja membiarkan nggak mau menolongnya. Akibatnya, Teresa pun terjatuh ke laut. Mengetahui itu, Xavier segera terbang ke laut untuk menyelamatkan Teresa. Kemudian disusul Ruben dan Isabella yang ikut lompat ke laut. Ternyata, Mosasaurus masih terus mengejar dan menyerang kapal mereka meskipun sudah berada di perairan dangkal. Karena kapal mengalami kerusakan dan akan menabrak bebatuan, akhirnya Zora dan yang lainnya pun terpaksa melompat ke laut dan kapal yang dikendalikan oleh Duncan pun akhirnya kandas. Teresa dan Xavier berhasil selamat. Mereka lalu bertemu dengan Ruben dan juga Isabella.
Mereka lalu memutuskan untuk pergi mencari desa yang ada di pulau ini seperti yang dikatakan oleh Martin. Di sisi lain, Martin dan yang lain juga berhasil selamat dan mereka terdampar di sebuah pulau, kecuali Nina yang tewas dimangsa Spinosaurus. Martin berkata bahwa di pulau ini dulunya adalah laboratorium tempat eksperimen penggabungan DNA para dinosaurus. Tujuannya adalah untuk menciptakan dinosaurus spesies baru agar para pengunjung taman tidak merasa bosan dengan dinosaurus yang itu-itu aja. Setelah itu, Zora mengajak yang lainnya untuk segera melanjutkan misi mereka. Di tengah jalan, Isabella bertemu dengan seekor Aquilops yang ternyata adalah herbivora. Malam harinya, Ruben berterima kasih kepada Xavier karena telah menyelamatkan Teresa saat terjatuh dari kapal. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Aquilops tadi muncul lagi. Isabella yang menyukai Aquilops itu lalu memberikannya jajanan. Sementara itu, Xavier yang lagi pipis, tiba-tiba muncul beberapa Velociraptor yang akan menyerangnya. Namun tiba-tiba, raptor itu dimangsa oleh seekor dinosaurus hibrida yang disebut Mutadon. Kemudian, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di ladang ilalang yang sangat luas. Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan ular kadut. Namun ternyata itu bukan ular kadut, melainkan ekor dari Titanosaurus yang sedang kawin. Zora dan Dr. Henry pun segera menyiapkan senjatanya. Karena Titanosaurus adalah herbivora, Dr. Henry pun memberanikan dirinya untuk mendekati dan memegang kaki Titanosaurus itu. Momen yang sangat langka itu membuatnya terharu bahagia. Kemudian, Zora menembakkan alat suntik ke tubuh Titanosaurus dan mereka pun berhasil mendapatkan sampel DNA dinosaurus kedua. Kembali ke Ruben dan keluarganya. Isabella yang sangat menyukai si Aquilops lalu menjadikannya hewan peliharaannya yang diberi nama Dolores. Kemudian, mereka semua nggak sengaja terjatuh ke bawah. Teresa lalu melihat perahu di seberang sungai dan dia pun berinisiatif mengambil perahu tersebut. Ketika sedang berjalan mendekati perahu, Teresa melihat seekor Dilophosaurus yang sedang memakan bangkai para Saurolophus. Namun, si Dilophosaurus tiba-tiba pergi ketakutan karena ternyata di belakang Teresa ada seekor T-Rex yang lagi bobo siang. Teresa lalu masuk ke dalam dan menemukan sebuah perahu karet darurat. Dia pun menyeret-nyeret perahu karet itu. Di tengah jembatan, Teresa nggak sengaja membuka perahu karet itu yang membuat si T-Rex terbangun. Karena haus, T-Rex pun minum air dulu. Melihat ada kesempatan, mereka semua segera naik ke perahu karet. Namun sialnya, mereka ketahuan oleh si T-Rex dan mereka pun dikejar-kejar. Tak disangka, si T-Rex ternyata bisa berenang dan nebalikin perahu mereka. Kemudian, T-Rex berusaha memangsa Ruben di dalam air. Untungnya, Ruben, Teresa, dan Xavier berhasil selamat. Namun, Isabella ketinggalan di dalam perahu karet yang membuat si T-Rex mengincarnya. Untungnya, Isabella berhasil selamat. Namun, ia masih dikejar-kejar si T-Rex. Hingga akhirnya mereka semua berhasil selamat dan mendapatkan perahu karet itu kembali. Di sisi lain, Zora dan yang lainnya sudah sampai di tepi tebing. Mereka berencana turun ke bawah di mana terdapat sarang Quetzalcoatlus untuk mengambil sampel dari telurnya. Leclerc, Zora, dan Dr. Henry yang akan turun ke bawah. Sementara Duncan dan Martin berjaga di atas sambil mengulurkan tali. Pada akhirnya, mereka pun sampai ke tempat seperti kuil yang merupakan sarang Quetzalcoatlus. Dr. Henry lalu segera mengambil sampel dari telur itu. Di sana, Dr. Henry berkata pada Zora kalau dia berniat untuk membagikan obat ini nantinya agar bisa menyelamatkan nyawa banyak orang yang menderita penyakit jantung. Hal ini berbeda dengan Martin yang hanya menginginkan keuntungan pribadi. Tak lama kemudian, si induk Quetzalcoatlus kembali ke sarangnya.
Mengetahui telurnya dicuri, dia pun marah dan menyerang Dr. Henry dan Zora. Leclerc yang berada di luar lalu berusaha mengalihkan perhatian Quetzalcoatlus. Naas, Leclerc pun dikejar-kejar si Quetzalcoatlus hingga ke atas tebing. Hingga akhirnya Quetzalcoatlus sampai di atas sambil menelan Leclerc mentah-mentah. Duncan dan Martin yang ketakutan lalu berusaha kabur dari Quetzalcoatlus. Sementara itu, Dr. Henry berusaha mengambil sampel tadi yang sempat terjatuh ke tepian tebing. Hingga akhirnya Dr. Henry pun terjatuh ke sungai. Namun untungnya, dia dan yang lainnya berhasil selamat dan mendapatkan sampel tersebut. Sementara itu, Ruben dan keluarganya akhirnya sampai di fasilitas laboratorium terbengkalai. Di sisi lain, Zora dan yang lainnya juga telah sampai di sana. Zora lalu melihat jejak kaki dan yakin kalau Ruben dan keluarganya ada di sekitar tempat itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil bertemu kembali dan Teresa langsung marah-marah kepada Martin karena sengaja membiarkannya terjatuh dari kapal. Namun, Martin mencoba mengelak dan berkata bahwa Teresa telah berbohong. Martin yang memegang pistol lalu mengambil tas berisi sampel dan menguncinya ke tangannya. Tiba-tiba, listrik di tempat itu menyala dan muncul beberapa mutadon yang merupakan mutasi hibrida dari raptor dan pterosaurus. Mereka pun segera berlari menyelamatkan diri dan saling terpisah. Ruben dan keluarganya bersembunyi di sebuah minimarket dan Isabella bertemu kembali dengan Dolores. Namun ternyata salah satu mutadon berhasil menerobos masuk melalui plafon. Isabella yang ketakutan lalu segera ngumpet di dalam kulkas. Melihat Isabella dalam bahaya, Ruben segera mengalihkan perhatiannya. Isabella pun berhasil selamat, namun si mutadon masih terus mencari mereka. Untungnya, mereka berhasil kabur dari sana dengan masuk ke dalam saluran air. Di luar, Zora dan Martin dikejar-kejar oleh salah satu mutadon. Martin berusaha menembakinya, namun tembakannya nggak ada satupun yang meleset. Martin lalu berhasil mendapatkan kunci mobil, kemudian dia pun segera kabur ke dermaga dan meninggalkan Zora. Mutadon yang mendengar suara dari saluran air, lalu dia pun masuk ke dalamnya. Melihat itu, Zora pun ikut masuk ke dalam saluran air. Sementara itu, Dr. Henry dan Duncan masuk ke dalam sebuah ruangan. Ternyata, tempat itu adalah laboratorium eksperimen di mana dinosaurus hibrida tersebut diciptakan. Duncan melihat bahwa terowongan itu menuju ke dermaga, di mana di sana ada kapal yang bisa mereka gunakan. Tak lama kemudian, helikopter penjemput pun tiba. Dr. Henry lalu segera berlari keluar dan menembakkan suar untuk memberitahu keberadaan mereka. Namun tiba-tiba, helikopter itu dimakan oleh D-Rex hingga meledak dan hancur. Duncan dan Dr. Henry lalu bertemu Ruben dan keluarganya. Lalu mereka pun masuk ke dalam terowongan. Duncan memberitahu rencananya untuk pergi ke dermaga melalui terowongan tersebut. Tak lama kemudian, Zora datang dan berhasil membunuh salah satu mutadon. Kemudian, mereka berlari menelusuri terowongan dan hampir sampai ke dermaga. Namun sayangnya, mereka terkunci pagar di mana panel kontrolnya berada di luar. Sementara salah satu mutadon berusaha masuk ke dalam terowongan. Ketika mereka berusaha membuka pagar tersebut, Isabella yang badannya kecil ternyata berhasil keluar. Ketika Isabella akan membuka pintu pagar melalui kontrol panel, tiba-tiba D-Rex muncul. Namun, Isabella yang pemberani akhirnya berhasil membuka pintu pagar. Untungnya, perhatian D-Rex teralihkan oleh mobil yang dikendarai Martin. Hingga akhirnya, Martin pun tewas di mangsa D-Rex. Sementara yang lain berhasil keluar dan Zora segera mengunci pintu pagar. Kemudian, Zora mengambil koper berisi sampel DNA dan mereka pun segera bergegas menuju ke perahu. Namun sayangnya, kerekannya macet, jadi perahunya nggak bisa diturunin. Lalu tiba-tiba, D-Rex muncul kembali mendatangi mereka.
Mengetahui T-Rex tertarik dengan cahaya, Duncan lalu menyalakan suar dan memancing T-Rex untuk mengikutinya. Kemudian, Zora akhirnya berhasil menurunkan perahu dan mereka pun segera pergi dari sana. Setelah berkali-kali mengengkol perahu, akhirnya Ruben berhasil menyalakannya. Dan untungnya, T-Rex tidak mengejar mereka. Di tengah jalan, mereka melihat suar. Dan akhirnya, mereka bertemu kembali dengan Duncan yang ternyata masih hidup. Pada akhirnya, mereka semua pun berhasil pulang dengan selamat. Karena Martin sudah tiada, Dr. Henry dan Zora pun memutuskan untuk membagikan obat jantung itu kepada semua orang. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Jurassic World Rebirth ini. Semoga kalian terhibur.